selamat pagi. Ya, hari ini adalah hari Rabu, tanggal 8 September 2021. Oke, kita mau belajar IPA. Buku yang kita gunakan adalah buku STS IPA di halaman 10. Buku STS IPA di halaman 10. Ya, topiknya hari ini adalah perubahan sifat benda. Perubahan sifat benda. Oke, saya mau panggil anaknya untuk dibaca dulu mengenai deskripsi perubahan sifat benda. Yaitu yang pertama adalah pembusukan. Ya, pembusukan. Dipanggil Jennifer di sini. Silakan baca Jennifer di sini. Miss, di perubahan sifat benda selain dapat mengalami perubahan wujud benda, juga dapat mengalami perubahan sifat. Perubahan sifat benda merupakan perubahan yang menghasilkan zat baru dan tidak dapat mengembalikan ke sifat semula. Perubahan sifat benda dapat diakibatkan oleh pembusukan, perkaratan, dan pembakaran, Miss. Oke, thank you Jennifer di sini. Selanjutnya Anita Priscilla. Anita Priscilla. Yes, Miss. D. Perubahan sifat benda. Selain dapat mengalami perubahan wujud, benda juga dapat mengalami perubahan sifat. Perubahan sifat benda merupakan perubahan yang menghasilkan zat baru dan tidak dapat kembali ke sifat semula. Perubahan sifat benda dapat diakibatkan oleh pembusukan, perkaratan, dan pembakaran. Kamu baca yang pembusukan, Anita. Sudah. Bisa diulangi, Anita. Bagian pembusukan nomor 1. Oke, Miss. 1. Pembusukan. Pembusukan disebabkan oleh bakteri pembusuk. Bakteri pembusuk adalah makhluk hidup sangat kecil yang dapat menyebabkan makanan menjadi busuk. Pembusukan dapat menyebabkan perubahan bentuk, warna, bau, dan kekerasan benda. Oke, jamur yang menyebar. Jamur yang menyebabkan roti busuk. Jamur ini membuat roti menjadi berbau dan berubah warna. Roti yang sudah berjamur. Anita? Oke, sudah di-off-kan. Baiklah. Selanjutnya Nelvina. Nelvina. Pembakaran. Pembakaran, Nelvina. Silakan baca. Halo, Nelvina. Pembakaran dibuat. Yes, Miss. Ya, silakan baca, Nelvina. Pembakaran. 2. Pembakaran. Pembakaran membuat benda mengalami perubahan sifat seperti warna, bau, dan bentuk. Misalnya, kayu yang dibakar akan berubah bentuk menjadi arang atau abu. Warnanya pun berubah menjadi hitam atau abu-abu. Benda yang terbakar juga memiliki bau yang khas. Kayu yang dibakar akan berubah bentuk dan warna. Ini. Oke, terima kasih Nelvina. Baik. Kita mau belajar mengenai pembusukan ya. Jadi, perubahan sifat ini maksudnya adalah perubahan sifat benda, perubahan yang menghasilkan zat baru. Perubahan yang menghasilkan zat baru dan tidak dapat kembali ke sifat semula. Perubahan sifat benda merupakan perubahan yang menghasilkan zat baru dan tidak dapat kembali ke sifat semula. Contohnya pembusukan. Kamu lihat coba makanan yang sudah basi
makanan yang sudah busuk, kira-kira dia bisa kembali nggak ke seperti semula kita pada awal membeli yang baru? Bisa? Kira-kira bisa nggak? Nggak bisa. Kalau sudah basi ya dibuang, bener nggak? Nah, kenapa Miss sampai basi seperti itu ada prosesnya? Jadi itulah yang dimaksud dengan perubahan suatu benda. Perubahan yang menghasilkan zat baru dan tidak dapat kembali ke sifat semula. Ya kan? Kemudian pembakaran. Nanti topiknya nanti kita masuk ke pembusukan dulu ya. One by one dulu ya. Oke. Pembusukan. Di buku sudah ada namun hanya sekilas ya, hanya sedikit saja deskripsinya. Ini tambahin. Oke, dengarkan baik-baik. Bagaimana caranya kita mengetahui kalau makanan tidak boleh dikonsumsi lagi? Dikonsumsi itu dimakan. Bagaimana kita mengetahuinya, Miss? Itu makanan basi, itu makanan lama. Gimana mengetahuinya? Oke, dengarkan Hansen, Koska, perhatikan, Justin, Teona Alicia, Cynthia, Jennifer, Justin, Koska, halo, Koska, kelas 3B. Kamu dengar saya, Koska? Duduk yang tertib, Koska. Dengar dulu ya. Nanti dipanggil baca kamu ya, Koska. Oke, dengarkan. Bagaimana caranya kita mengetahui kalau makanan tidak boleh dikonsumsi lagi? Nah, kalau bahan makanan segar, kita bisa melihat dari keadaan makanan tersebut. Misalnya, sayuran yang layu atau susu yang mengeluarkan aroma menyengat. Selain itu, caranya adalah memeriksa tanggal kadaluarsanya. Jadi kamu kalau sedang berbelanja, menemani mamanya ke mall, lihat tanggal kadaluarsanya kalau mau tahu lagi makanan tidak boleh dikonsumsi. Susu basi dan sayurnya sudah layu, karena sudah hilang zat gizinya, ya. Ini dia. Ini adalah tanggal kadaluarsa. Kita harus bijak kalau mau berbelanja. Jangan asal-asal ambil. Ya, harus bijak. Sudah tahu ya? Sebenarnya bagaimana cara mengikuti aturan tanggal kadaluarsa makanan? Expirednya tanggal berapa ya? Expirednya tahun berapa ya? Bulan berapa ya? Nah, ya. Lihat. Tanggal kadaluarsa makanan. Tanggal kadaluarsa produk makanan bukan hanya ditentukan oleh tanggal yang tertera kemasannya. Ya, jadi batas waktu mengkonsumsi makanan juga bisa dipengaruhi oleh banyak hal. Misalnya, kebersihan dan pengolahan makanan di pabrik sampai suhu saat kita menyimpannya di rumah. Jadi kalau kamu punya makanan di kulkas, ya, enggak harus ada tanggalnya juga, tapi kalau sudah batas waktu konsumsinya sudah lewat, ini kan akan busuk di dalam kulkas ya. Benar nggak, Teona? Lama-lama kan akan layu juga di kulkas, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Ini kapan makannya? Kan gitu. Nggak mungkin dia segar terus walaupun dia di dalam kulkas. Ya, saya males makannya, tunggulah nih sebulan lagi. Ya sudah hilang batas waktu konsumsi. Makanannya pun udah nggak segar lagi nih. Ya, udah ini lihat sayurnya. Ya nggak segar gini. Kalau lama-lama disimpan di dalam kulkas, dia bakalan jadi busuk juga. Cuma waktunya itu agak lama. Tidak segampang dengan makanan yang ada di luar di kulkas. Kalau di luar dari kulkas kan makanannya langsung basi malamnya kan. Benar nggak? Misalnya kamu beli mie kuah. Nggak mungkin mie kuah itu bisa bertahan untuk besok kalau di atas meja. Benar nggak? Nah, tapi kalau di dalam kulkas, ada bakterinya, hanya saja prosesnya lama. Ini bakalan busuk juga, tapi lama. Oke, bukan nggak busuk, bakalan busuk juga. Ya, kita lanjut ya.
Perhatikan ya, Elsan. Kembali menjelaskan. Kamu sudah tahu kan tampilan buah yang tidak segar? Lihat. Apakah ini segar? No, tidak ya. Nah, dengarkan kembali. Namun yang paling menentukan batas waktu mengkonsumsi makanan adalah jenis makanan tersebut. Misalnya pada bahan yang segar seperti buah-buahan, sayur, atau daging bisa memiliki kadaluarsa yang cepat. Contohnya buah apel saja. Buah apel kalau kamu nggak habis dimakan, pasti bakalan juga sisik kan buahnya. Udah nggak segar lagi tuh. Itu cepat sekali tuh. Tergantung bahan makanannya. Daging lagi. Ya, sayur itu cepat ini. Cepat memiliki kadaluarsa. Batas waktu konsumsinya. Oke, selanjutnya. Bahan makanan yang segar yang cepat kadaluarsa. Lihat. Ini roti agak layak dimakan. Kenapa? Sudah berjamur. Ya. Ini stroberi, buah-buahan ini udah nggak segar lagi, udah banyak jamurnya. Oke. Sekarang saya mau panggil dulu Elsan untuk baca. Tolong baca yang kuat ya, Elsan. Yes, Miss. Bahan makanan segar cepat kedaluarsa. Kebanyakan bahan segar tidak boleh dikonsumsi lagi saat sudah ditunggu oleh jamur, kapang, atau pembusuk. Nah, karena makanan yang berbahan segar ini mudah ditumbuhi jamur, makanya sangat cepat kedaluarsa. Oke, lanjut. Ditambah lagi jika kita menyimpannya di tempat yang panas. Karena biasanya mama menyimpan bahan-bahan segar di dalam kulkas. Nah, ini adalah roti yang sudah berjamur. Nah, ya. Kalau kamu temukan tanda-tanda seperti ini ya, jangan dimakan ya. Ya. Nanti yang ada apa? Yang ada perut kamu sakit. Oke? Yang ada perut kamu sakit. Oke, Elsan, bisa dipahami, Elsan? Yes, Miss. Oke, terima kasih ya. Selanjutnya, Stephen Theo. Stephen Theo, silakan baca kembali. Yes, Ya, baca. rupanya jamur yang tumbuh pada bahan segar ini tumbuh lebih lama di suhu dingin, tapi bukan berarti sama sekali berhenti. Ya. Lanjut. Inilah mengapa meski disimpan di kulkas makanan juga akan membusuk. Selain karena jamur, bakteri juga bisa membuat makanan membusuk. Oke, kita ulangin ya. Thank you ya, Stephen Theo. Saya mau panggil Rafael. Ada Rafael Sitorus. Rafael Sitorus ada? Halo, Rafael. Ya, Miss. Silakan baca, Rafael. Rupanya jamur yang tumbuh pada bahan segar ini tumbuh lebih lama di suhu dingin, tapi bukan berarti sama sekali berhenti. Oke, sebentar, Rafael. Kira-kira di dalam lemari es, kamu ada seperti ini nggak? Ditutup pakai Tupperware, pakai tempat wadah, ada nggak? Ada ya? Ada, Miss, tapi itu di freezer. Oke, di freezer. Baik. Jadi ya, siswa dengarkan. Enggak selamanya yang namanya makanan di dalam kulkas atau di freezer itu bisa tahan lama. Di suhu yang dingin sekalipun. Ya, ada bakterinya, ada jamurnya. Ya, oke. Seperti ini tampilannya. Disusun rapi. Nah, kalau berlama-lama ya bisa berjamur juga.
Makanya jangan sampai berlama-lama, ada batas konsumsinya. Ya, jangan berlama-lama. Oke, cepat-cepat dimakan selagi dia masih bagus fisiknya. Oke, lanjut Rafael. Baca. Mana Rafael ini ya? Kenapa hilang? Rafael. Rafael. Ya, silakan. Miss. Inilah mengapa meski disimpan di kulkas, makanan juga akan membusuk. Selain karena jamur, bakteri juga bisa membuat makanan membusuk. Nah, ini dia. Ya, disusun rapi di kulkas, pasti ada jamur atau bakteri yang bisa membuat makanan itu membusuk dengan sendirinya. Oke, lanjut Rafael. Halo Rafael. Wah, sudah off ya? Oke, thank you ya Rafael. Selanjutnya Miss panggil dulu. Ganesa, ada Ganesa? Ganesa. Ganesa. Ya, Miss. Oke, Ganesa silakan baca untuk kelanjutannya. Ya, baca. Bakteri yang membuat makanan membusuk menghilangkan bakteri sebelum mereka berkembang biak bisa membantu agar bahan makanan lebih awet. Pabrik yang membuat susu dalam kemasan juga melakukannya. Ya, jadi bakteri itu merupakan makhluk hidup yang bisa membuat makanan membusuk, ya. Menghilangkan bakteri sebelum bakteri berkembang biak bisa membantu agar bahan makanan lebih awet, ya. Jadi seperti industri pabrik membuat olahan susu dalam kemasan, tapi hal itu ada expirednya juga, ya. Oke, thank you ya Ganesa. Selanjutnya coba saya mau panggil Raiman Adriel. Ada Raiman? Silakan baca. Raiman. Di pabrik susu mengalami proses pasteurisasi untuk membuat bakteri di dalam menjadi tidak berbahaya. Namun, ada bakteri yang tetap hidup lama. Kelamaan ia mengubah kandungan gula di dalam susu menjadi asam laktasa. Lanjut, inilah. Lanjut. Oke, sudah off. Baik, saya panggil kembali Graciela Cendana. Graciela Cendana. Yes, Miss. Silakan lanjutkan. Inilah mengapa susu yang basi menjadi beraroma asam yang menyengat. Namun susu bisa basi sebelum tanggal kedaluarsa atau bisa juga dikonsumsi setelahnya. Ini tergantung pada bagaimana kita menyimpannya. Oke, thank you ya Graciela. Ada Sandra Abigail. Sandra Abigail Yes. ada. Halo Sandra. Ya, Miss. Silakan baca ulang. Di pabrik susu. Di pabrik susu mengalami proses pasteurisasi untuk membuat bakteri di dalamnya menjadi tidak berbahaya. Namun ada bakteri yang tetap hidup lama. Kelamaan ia mengubah
kandungan gula di dalam susu menjadi asam laktat. Inilah mengapa susu yang basi menjadi beraroma masam yang menyengat. Namun, susu bisa basi sebelum tanggal kedaluarsa atau bisa juga dikonsumsi setelahnya. Ini tergantung pada bagaimana kita menyimpannya. Selanjutnya, Susu yang disimpan di tempat bersuhu panas juga bisa membuatnya lekas basi. Kalau kita melihat susu yang disimpan di kulkas sudah melewati tanggal kedaluarsa, kita bisa melihat dari aroma atau tekstur susu. Jika belum berubah, maka masih bisa dikonsumsi. iya itulah dia. Oke, selanjutnya Graciela Moristang. Graciela Moristang, silakan Graciela. Nah, ini adalah tampilan susu yang sudah basi, susu yang sudah kadaluarsa, ya tidak baik dikonsumsi. Lihat, tampilannya udah enggak segar lagi ya susunya ya. Lihat ini, lihat. Ini namanya susu yang sudah basi. Oke, Graciela, silakan baca selanjutnya. Bakteri suka menempel di makanan yang bernutrisi. Salah satu tempat yang juga suka ditinggali bakteri adalah daging. Ini karena daging bertekstur lunak, basah, dan memiliki banyak nutrisi. Lanjut. Nah, bukan hanya tinggal bakteri juga bisa berkembang biak di daging. Di permukaan daging ada bakteri Pseudomonas atau Lactobacillus, sama seperti bakteri pada susu. Bakteri pada daging juga mengeluarkan zat yang beraroma busuk. Iya, oke. Sudah tahu ciri-ciri daging yang sudah membusuk, yang mengalami pembusukan? Seperti inilah tampilan warnanya ya, agak gelap. Oke. Selanjutnya, tadi sudah Graciela Cendana. Coba dulu Graciela Cendana. Halo Graciela Cendana. Yes, Miss. Sudah baca belum? Sudah. Belum ya? Halo Graciela. Yes, Miss. Kita baca sekali lagi. Bakteri suka menempel di makanan yang bernutrisi. Silakan baca. Bakteri suka menempel di makanan yang bernutrisi. Salah satu tempat yang juga suka ditinggali bakteri adalah daging. Ini karena daging bertekstur lunak, basah, dan memiliki banyak nutrisi. Bukan hanya tinggal. Nah, bukan hanya tinggal bakteri, juga bisa berkembang biak di daging. Di permukaan daging ada bakteri Pseudomonas atau Lactobacillus, sama seperti bakteri pada susu. Bakteri pada daging juga mengeluarkan zat yang beraroma busuk. Oke, terima kasih Graciela. Baik. Nah, jadi kalau mau konsumsi daging harus berhati-hati ya, lihat warnanya, teksturnya, dan baunya. Kalau masih merah cantik, dia masih layak dikonsumsi. Tapi kalau sudah berlain, warnanya seperti ini, jangan ya. Hati-hati, kita harus cerdas ya. Kita harus bijak untuk memilih
Makanan mana yang baik untuk kita, mana yang tidak baik. Karena sudah belajar. Nah, ya, sudah dikasih tahu. Kalau yang seperti ini ada bakterinya loh. Nah, ya, bakteri apa namanya? Bakteri Lactobacilli atau Pseudomonas. Oke. Selanjutnya, coba dulu Fiona. Fiona, baca yang kuat ya Fiona. Yes, Miss. Ya. Selain itu daging yang busuk juga mengalami perubahan warna menjadi puncak dan gelap. Jadi sekarang sudah tahu kalau selain tanggal kedaluarsan, kita bisa melihat proses pembusukan pada makanan juga. Iya, terima kasih ya Fiona. Saya panggil kembali Alvaro Pradipta. Alvaro Pradipta. Oke, baca dari sini. Bukan hanya tinggal bakteri, juga bisa berkembang biak dari daging. Ditemukan daging ada bakteri Pseudomonas atau Lactobacilli. Sama seperti bakteri pada susu, bakteri pada daging juga mengeluarkan zat yang beraroma busuk. Selain itu, daging yang busuk juga mengalami perubahan warna menjadi pucat dan gelap. Jadi sekarang sudah tahu kalau selain tanggal kedaluarsa, kita bisa melihat proses pembusukan pada makanan juga. oke, thank you ya, Alvaro. Fiona, kenapa kameranya ditutup, Fiona? Fiona. Oke, dibuka ya, Fiona. Kemudian, Kathleen, Alice, Graciela, sama Fabrizio. Kameranya dibuka. Justin Tobing ini kemana siswanya? Justin Tobing. Duduk ya, Justin. Oke, thank you. Kita lanjut. Masuk ke pembakaran. Pembakaran. Tadi sudah dibaca oleh temannya, pembakaran. Ya. Pembakaran itu benda yang mengalami perubahan sifat juga seperti warna, bau, dan bentuk. Ya. Kemudian, misalnya saja kalau kertas kalau dibakar warnanya berubah nggak? Udah nggak putih lagi kertasnya ya. Bahkan bentuknya juga berubah menjadi abu. Nah, itulah yang disebut dengan proses pembakaran. Nah, seperti ini. Kita mau bakar kayu, seperti ini ada tampilannya ya. Saat berkemah, tahu berkemah? Camping. Nah, biasanya kamu membuat api unggun. Ini api unggunnya. Nah, pada malam hari ya supaya terang. Api unggun ini dibuat dengan mengumpulkan kayu-kayu kemudian dibakar. Yang namanya kayu sudah dibakar, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Yang namanya kayu sudah dibakar, apa yang terjadi? Apakah masih bentuk kayu atau bentuknya sudah berubah? Nah, seperti inilah bentuknya. Kalau sudah dibakar menjadi
arang menjadi abu. Dilihat, warnanya juga enggak warna coklat lagi, dia warna hitam gelap, ya. Oke. Tahukah kamu bila kita membakar kertas yang berwarna putih maka akan terjadi perubahan warna? Siapa yang suka sering bakar-bakar kertas di rumahnya? Oke, bakar sampah. Bakar sampah, ada benda-benda di rumah kamu yang nggak penting digunakan, kamu bakar saja daripada menumpuk-numpuk, ya. Jadi kertas ini juga bahkan bisa berubah warnanya kalau kita bakar. Lihat, ya. Nah, perubahan itu terjadi pada kertas yang sebelumnya berwarna putih akan berubah menjadi hitam. Ini dia. Akibat kertas akan mengalami perubahan bentuk juga dari bentuk lembaran menjadi warna apa ini? Abu-abu. Nah, jadi kalau kamu punya kertas yang nggak dipakai, ya, kamu bakar itu satu persatu, nanti bentuknya seperti ini, jadi abu dia hasilnya. Ya, namanya perubahan sifat benda. Ya, dari warna, bau, dan bentuk sudah berubah. Oke, contoh lagi yang lain. Ya, contoh yang lain, misalnya, jika kamu membakar karet, tahu karet? Banyak jenisnya, bisa ikat rambut, bisa ban yang berbahannya karet. Nah, kita bakar, ya, maka selain bentuk dan warnanya yang berubah ini, kelenturan dan baunya pun menjadi berubah juga. Jadi, pembakaran dapat menyebabkan benda mengalami perubahan bentuk, warna, dan kelenturan serta bau. Baunya juga ada bau gosong ya, bau kebakaran gimana? Ya kan? Ini bau apa ya? Asap tadi yang mengeluarkan si benda yang dibakar tadi. Oke, kira-kira seperti ini kalau pembahasan dari pembakaran. Baik, saya mau panggil, waktunya 4 menit lagi ya. Miss mau panggil dulu Ganesha. Ganesha, ada Ganesha. Ganesha, halo Ganesha. Ganesha. Yes, Miss. Kalau dipanggil Miss langsung cepat sedikit ya, karena durasinya berjalan. Saya mau tanya dengan Ganesha, ya. Kamu tadi sudah mendengar penjelasan ya, sudah dibaca juga bukunya. Oke. Miss mau tanya dengan Ganesha, dengarkan pertanyaannya untuk Ganesha. Mengenai topik perubahan sifat benda yaitu pembusukan ya. Dengarkan pertanyaannya Ganesha. Apa yang dimaksud dengan perubahan sifat benda? Apa itu perubahan sifat benda? Perubahan sifat benda merupakan sudah dibaca loh tadi. Ayo jawabannya apa? Oke, Ganesha masih cancel dulu ya. Saya mau panggil, ini gampang loh sebenarnya ya. Saya mau panggil dulu Melody. 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 Miss. Apa itu perubahan sifat benda? Perubahan sifat benda adalah zat baru dan tidak dapat kembali ke sifat. Bisa diulangin? Perubahan sifat benda adalah dapat diakibatkan oleh pembusukan, pekaratan, dan pembakaran.
Oke, tadi benar loh yang pertama penjelasannya. Perubahan yang menghasilkan zat baru dan tidak dapat kembali ke sifat semula. Oke, thank you ya Melody 100 buat kamu. Oke, selanjutnya saya mau panggil Christopher. Christopher. Ada Christopher? Ada, Miss. Oke, Christopher, pertanyaan untuk kamu ini gampang ya. Kalau kamu tadi menyimak, bisa jawab. Oke, pertanyaannya adalah, coba sebutkan contoh dari pembusukan pada makanan. Apa-apa saja contohnya? Contoh pada pembusukan pada makanan. Gampang loh contohnya. Apa saja? Ini adalah yo bisa Christopher. Oke, di buku sudah ada loh. Saya mau panggil dulu yang lain ya. Coba dulu Kai Velasco. Ada Kai? Kai Velasco. Ya, Miss. Coba kamu sebutkan salah satu contoh dari pembusukan. Halo? Kai Velasco. Berencana. Halo Kai, suaranya mana Kai? Ya, Miss. Ya, silakan sebutkan salah satu contoh dari pembusukan. Contohnya apa? Jamuran, Miss. Jamur yang menyebabkan Jamur yang menyebabkan roti jadi busuk. ya, jamur ini membuat Rotinya jadi